dan anak-anak sudah bahagia gitu dengan papi barunya, Papio ini gitu ya kan. Ya nggak bisa lah, Ruben bilang nggak bisa begitu, kamu jangan makan porsi gua gitu ya kan. Dukungan publik terhadap persidangan hak asuh anak kini semakin mengalir deras untuk memperjuangkan keadilan bagi Ruben Onsu. Seorang netizen yang budiman dengan akun @dapurweton secara analitis membongkar perjuangan Ruben yang dinilai sebagai sosok ayah penuh tanggung jawab. Konflik ini memuncak setelah momen ulang tahun sang anak diduga disabotase oleh pihak luar. Insiden tersebut memicu amarah Ruben yang enggan menyerahkan hak asuh anaknya kepada pihak yang dianggap merusak fokus keluarga. Perselisihan ini turut membongkar tuduhan serta framing negatif yang selama ini sengaja dibentuk oleh pihak Sarwenda. Ruben membuktikan komitmennya dengan menghadiri persidangan secara percaya diri, sembari membawa bukti finansial yang sangat otentik. Sebaliknya, kubu Sarwenda dinilai kerap menghindari fakta hingga kebohongannya perlahan terungkap. Perjuangan gigih Ruben dalam mempertahankan hak asuh anak pun mendapatkan validasi moral mendalam dari netizen yang berbakti yang terus mengawal kasus ini. Nah jadi guys, si Ruben tuh bilang tahun lalu waktu ulang tahun anaknya si Ruben gitu kan ya, ini yang salah satu men-trigger gitu ya kan, men-trigger Ruben gitu kan ya, dan membuat dia tuh memperjuangkan hak asuhnya saat ini gitu. Nah tahun lalu waktu dia lagi baru pulang dari luar negeri, si Sarwenda sama si Brondongnya ini gitu ya kan. Nah mereka itu kan ngadain ulang tahun tuh di mall gitu ya kan. Maksud Ruben tuh itu kan acara tersebut itu kan buat Ruben, anak-anak dan juga ibunya gitu ya, ibunya anak-anak gitu kan. Nah itu hanya berapa jam sih, tapi kok malah acara ulang tahunnya itu kayak disabotase oleh si Brondong yang belum dinikahin ini gitu. Nah maka si Ruben di situ ya membuat si Ruben tuh kesel dan berstatement gitu. Ya udah kalau kalian memang sudah semantap itu ya nikahin aja dulu dan memiliki keluarga kalian yang baru gitu ya kan. Malah netizen pendukung-pendukungnya si SW bilang udahlah, si SW sama dan anak-anak sudah bahagia gitu dengan papi barunya, Papio ini gitu ya kan. Ya nggak bisa lah, Ruben bilang nggak bisa begitu, kamu jangan makan porsi gua gitu ya kan. Ini acara ulang tahun anaknya itu cuman berapa jam sih gitu di mall gitu. Masa yang cuman berapa jam di mall pun mau kau ambil gitu ya kan, momentum itu gitu. Kalau memang kamu mau merayakan gitu ya dan sesayang itu sama anaknya si Ruben, ya which is kamu rayakan lah, jangan ambil alih gitu, jangan curi waktu yang cuman sedikit yang dimiliki oleh si Ruben terhadap anak-anaknya ini gitu. Iya nggak sih? Benar sih kata Ruben sih ya. Nah dan dari kalau kalian buka stage-nya ya, si Ruben juga terlihat banget kayak nggak akan give up gitu tentang anak-anaknya ini. Kalau dia disuruh merelakan anak-anaknya, dia tidak akan pernah. Ya kalau Sarwenda mau menjalani memulai hidup baru dengan Gio, silakan katanya. Tapi anak-anak tetap harus ada di dekatnya Ruben. Dia tidak akan pernah give up gitu untuk darah dagingnya ini gitu ya kan, anak-anaknya gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke pelajaran tentang energi di dalam nama Ruben Onsu. Dan kenapa aku bilang bahwa pendapatku pribadi yang lebih layak mendapatkan hak asuh adalah Ruben, dari namanya nih ya, bukan dari histori tanggung jawabnya dan segala kasus yang saat ini sedang beredar gitu. Kenapa guys ya? Nah coba kalian perhatikan ya, buat kalian yang lagi mencari pasangan, mungkin ini informasi yang penting gitu ya kan, untuk menilai apakah orang tersebut adalah seseorang yang bisa kalian ajak untuk berkeluarga atau tidak gitu. Itu bisa terlihat di dalam namanya. Seperti Ruben ya, Ruben ini di dalam namanya ini memiliki ada angka O dan angka B, which is
kedua nama ini tuh adalah energi 2 dan energi 6 itu adalah sama-sama energi, sama-sama apa ya, B itu kan huruf kedua ya, dan O adalah huruf ke-15 which is energinya juga 6 gitu. Nah ini adalah peta kode dari dalam nama seseorang yang menunjukkan bahwa orang tersebut itu sangat pedulian terhadap keluarga ya. Energi 2 dan 6 adalah orang-orang dengan energi yang memang menomorsatukan keluarga dan relasi dan hubungan gitu ya, dan hubungan baik itu pasangan ataupun kalau mereka punya pasangan gitu ya, mereka akan sangat mengutamakan pasangan. Nah mereka sebagai teman pun mereka akan menjadi teman yang sangat loyal dan setia gitu ya, dan sangat suka memiliki teman gitu, dan sangat menghargai teman, baik teman hidup maupun teman dalam artian teman di dalam membangun sebuah keluarga gitu ya, which is anggota keluarga gitu ya. Nah jadi seperti itu guys. Sedangkan si Sarwenda, kalian perhatikan dia tidak ada energi 2 di dalam namanya, tapi di dalam namanya Sarwenda ada sangat banyak energi 5 ya. Dari huruf E itu kan huruf kelima ya. Terus ada huruf W juga energi 5 ya, dan ada huruf N juga energi 5 ya. Dan energi 5 itu apa? Energi 5 itu adalah energi yang petualang, sangat kreatif, sangat pencinta kebebasan, dan juga sangat memiliki hasrat yang tinggi ya, hasrat terhadap lawan jenis, hasrat baik hasrat pertualangan hidup maupun petualangan dalam percintaan ya. Kalian mengerti lah ya itu maksudnya apa ya. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang menurut aku ya kurang menghargai apa yang dinamakan keluarga ya, atau anggota keluarga. Mereka tuh kayak menomorsekiankan lah gitu ya keluarga dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki energi B dan juga O di dalam namanya ya. Kayak gitu sih guys ya. Coba gimana menurut kalian? Kalian yang kebetulan memiliki nama O atau punya mantan yang namanya O, atau energi B gitu ya kan, energi 2 ya, atau energi apa ya, energi 2 selain itu apa, V juga memiliki energi 2 yang banyak ya. Itu adalah orang-orang yang kayak sangat baik di dalam berkomunikasi, di dalam apa ya, di dalam membangun relasi, baik di dalam pertemanan maupun mereka adalah sahabat-sahabat yang loyal. Kalau sebagai teman, mereka adalah teman yang setia, teman yang solid gitu ya. Kalau sebagai anggota keluarga, mereka juga adalah orang tua yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi anak-anaknya. Pokoknya bisa bilang kayak gitu ya. Terlepas dari apapun hasil dari persidangan nanti ya, akankah hak asuh jatuh ke tangan Ruben gitu. Kalau hak asuh jatuh ke tangan Ruben, maka Sarwenda akan bener-bener hancur sih kalau aku bilang sih ya. Karena bener-bener dia tidak bisa lagi menggunakan nama besar Ruben, baik pun nama besar anak-anak Ruben gitu ya kan, untuk mencari nama di dalam dunia entertainment gitu ya. Baik itu apalagi setelah kasus-kasus yang belakangan ini ya, dimana kebohongan dia tuh satu persatu tuh kayak dikuliti ya, dibantah oleh Ruben gitu ya kan, dengan fakta. Sehingga dia di dalam persidangan dia yang perdana aja dia kayak tertunduk gitu ya, kayak nggak berani melihat Ruben gitu, kayak tertunduk malu gitu, nggak berani. Berbeda dengan Ruben yang datang dengan penuh confident, dengan penuh bukti gitu ya kan, dengan bukti-bukti yang paten gitu ya,
semua transferan, semua data Ruben itu lengkap gitu ya kan, membantah semua tuduhan yang selama ini di spread gitu ya, ditebarkan oleh pihaknya Sarwenda, either untuk membikin image Ruben itu jelek baik di mata anak-anak maupun di mata netizen gitu. Kita sebagai netizen tahun lalu sempat mengira Ruben kayak kasihan banget ya, kok gini banget ya hidupnya ya gitu ya kan, kok dia sampai kayak begitu ya kan, seterpuruk ini gitu. Ternyata itu semua hanya di framing oleh mantan istri. Udahlah kayak gitu aja guys pembahasan aku guys. Gimana, kayak kalian setuju gak orang-orang dengan energi B dan O itu lebih husband material gitu ketimbang orang-orang yang namanya E, N dan juga W gitu. Itu petualang cinta, petualang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sarwenda pergi dari rumah Cilandak. Kuasa hukum ungkap debt collector datangi rumah malam-malam. Sementara Ruben Onsu menghentikan cicilan 379 juta. Padahal kan bisa ya minta tolong ke pacar CEO-nya untuk bayarin cicilan rumah atau lunasin rumahnya. Ya kali CEO tapi nggak ada duitnya. Setelah CEO pasti gampang lah kalau memang CEO yang asli. Masa CEO cuma bisa ngomong doang, ngata-ngatain si pemilik rumah tapi menikmati rumahnya. Tapi untuk melunasi rumahnya untuk pacarnya masa nggak bisa. Ngomong doang tapi action dan nominal yang nggak ada, ya percuma. Ternyata ya angkat kaki dari rumah mewah ya, rumah sengketa, rumah gonogini secara diam-diam. Yang dulu ngakunya rumahnya punya dia. Ternyata terdengar sampai kuping mantan suami. Akhirnya dari mantan suami pun mengeluarkan bukti transferan ya, dari transferan untuk renovasi, untuk bayar hutang ya, bukti sudah akurat sesuai dengan data ya, bukti transferan renovasi rumah 250 juta dikali 41 angsuran, itu pun ditransfer ke rekening bapak almarhum mantan istri. Kok pede-pedenya mantan istri ngaku itu rumah miliknya dia ya? Bapak nggak malu ya, sudah gembar-gembor dari awal katanya rumahnya punya dia. Ternyata ya itu sertifikat rumah keseluruhan itu atas nama mantan suami. Tapi kok pede-pedenya ya bawa pacar tiba-tiba terus bikin iklan ke rumah mantan suami. Hah? Ayah itu kan dibilang kan bahwa dia ibarat kata udah susah gitu ya, banyak DC yang datang gitu, kayak apa namanya ya, sudah susah lah begitu, maksudnya dia ngutang gitu kan, nggak bisa bayar. Tetapi ketahuilah kawan-kawan ya, orang berutang itu bukan sesuatu hal yang memalukan selagi ada tanggung jawab untuk membayarnya. Lagian kalau berutang itu tidak memalukan, tidak dosa ya, karena banyak sekali orang-orang sukses di Indonesia ini juga berutang ya. Tetapi di sini yang saya mau sampaikan adalah saya syok gitu ketika banyaknya DC yang menagih itu, muncullah perincian yang lebih mengagetkan lagi untuk rumah dan renovasi terus furniture dan segala macam begitu ya kan. Jadi di sini saya cuman berpikir ya, mungkin kita sepakat ya sama dengan pikiran kalian semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah ya, kasihan ya. Maksudnya kasihannya begini ya, sampai orang ini berutang loh, sampai orang ini punya utang gitu, dari kaya raya dan memenuhi dan berapa uang yang sungguh dahsyat keluar, akhirnya orang ini berutang gitu. Maksudnya bagaimana ini? Dengan banyaknya yang dia udah keluarkan, mau dipermalukan gitu punya utang? Oh, tidak bisa ya. Jadi kita ini juga masyarakat ya, punya pikiran, punya hati yang terbuka begitu kan. Dengan segitu banyaknya beban yang dikeluarkan dan akhirnya dia nggak sanggup, dan wajar sekali dia kurus dan punya utang gitu ya kan. Jadi itu bukan sesuatu hal yang memalukan ya. Waduh, semakin dibuka oleh pengacaranya Koer, apa-apa aja yang dikeluarkan uang oleh Koer untuk rumah di Cilandak tersebut ya. Karena kan selama ini digembor-gemborkan bahwa rumah itu yang membayar itu semua untuk pembangunan rumah itu Cici SW dari uang jeripayahnya dan papanya ya. Dan itu semua udah dibuka ya di VT sebelumnya oleh pengacaranya Koer. Dan hari ini ya ada lagi yang dibuka semuanya mengenai isi dalam rumah ya. Dari mulai lift, ternyata Koer ada andilnya ya.
mengeluarkan uang 504 juta, 3 kali pencicilan ya. Sesudah itu AC juga Koer yang bayar 400 juta, 3 kali pembayaran ya. Sesudah itu furniture ya, dan furniture ini ditransfer oleh Koer dari sebelum selesai pembangunan rumah itu sampai selesai setotalnya 3 miliar ya, 12 kali dicicil ya. Jadi menurut kalian bagaimana Koer ya kan? Ternyata baik kan? Cuma kan selama ini Koer diam, tidak mau bicara ya. Dan lama-lama akhirnya Bang Minola juga kasihan dong lihat kliennya terlalu dipojokkan terus ya. Sementara Cici SW semakin seenaknya ngomong ya kan gitu loh. Ya wajar lah ya kalau Bang Minola itu membuka, menyingkap apa yang telah dilakukan oleh kliennya ya. Di sini saya cukup gimana ya, simpati juga ya, dan kagum kepada Koer ya. Baik banget dia ya. Walaupun dia sudah berpisah ya. Malah tadi ada lagi belum lama ya, Koer ada mentransfer 75 juta ya. Lalu Cici SW membalas WA-nya seperti nada marah ya kan. Karena Koer tidak mau masalah ya, ditambah lagi 45 juta ya kan. Baik banget kan Koer. Setiap kalau Cici SW mulai meninggi emosinya, langsung dituruti oleh Koer ini. Jadi baik banget loh Koer ya. Jadi kita doakan Koer supaya tetap sehat, tetap semangat, dan selalu sukacita. Oke, bye-bye.